Ian. Yes, I'm sorry, Ian. This is Alex. Please welcome him to Point Blank. Problem. Sorry, Tom Harris, right? Hey yo, what's up guys? Jumpa lagi dengan Bang Ceplok di sini yang pastinya akan selalu menghibur kalian semua. Nah, pada di kesempatan yang lalu kita sudah sama-sama melihat aksi si Alex dalam menyelesaikan berbagai misteri yang terjadi di sekolah Point Blank. Namun pada saat itu masih tersisa beberapa misteri yang belum terpecahkan sampai di akhir episode season 1-nya. Jadi karena banyaknya request dari guys-guys semua, Bang Ceplok memutuskan untuk melanjutkan pembahasan tentang si Alex Rider ini di season yang kedua. Oke, tanpa berlama-lama lagi, siapkan posisi kalian dan mari kita masuk ke dalam alur cerita film Alex Rider season kedua. Episode pertama. Kisah diawali dengan Alex yang masih teringat dengan kejadian masa lalu yang terus menghantui pikirannya. Seharusnya Alex sudah bisa melupakan semua kejadian tersebut. Pada saat itu, Alex sedang berada di tempat seorang psikiater agar bisa melupakan semua kejadian-kejadian itu. Let's go back to the beginning. Namun seseorang yang bernama Yasen masih terus menghantui pikirannya. Alex menceritakan bagaimana awal dia mengenal Yasen dan bagaimana Yasen seperti terus mengikutinya dimanapun dia berada sampai saat ini. He was outside my house. Alex pun pulang dengan kondisi yang masih galau. Saat pulang dari sekolahnya, Alex melihat seseorang yang sedang berdiri di depan sebuah toko dan itu membuatnya menjadi was-was. Alex kembali melihat ke belakang, namun orang tadi langsung menghilang. Saat terus berjalan, Alex melihat ada seseorang yang sedang mencoba mengikutinya. Orang itu terlihat mengeluarkan sesuatu dari dalam sakunya. Itu terlihat seperti sebuah senjata. Alex pun langsung bersembunyi dan bersiap untuk menghadang orang tersebut. Dan ternyata itu hanyalah seorang bapak-bapak yang sedang menelpon. Alex pun kaget sambil tertawa dan langsung berlalu pergi. Di rumahnya, Alex menceritakan kejadian yang baru dialaminya pada Jack dan sahabatnya Tom. Jack mengatakan bahwa Alex mungkin saja sedang kelelahan dan membutuhkan liburan. Kebetulan memang saat itu waktu liburan memang akan segera datang. Mereka bertiga pun akhirnya memutuskan untuk berlibur di sebuah tempat yang bernama Cornwall. Terlihat Alex yang sedang menikmati liburannya dan melakukan surfing di daerah pantai. Saat beranjak sore, Alex dan Tom memutuskan untuk memulai memasang tenda mereka. Scene selanjutnya terlihat Alex yang sedang melakukan jogging, tapi di wajahnya terlihat masih seperti memikirkan sebuah beban. Alex berhenti untuk menikmati sebuah pemandangan dan mencoba untuk menarik nafas perlahan untuk menstabilkan pikirannya. Namun tiba-tiba saja, secara tak sengaja, di bawahnya Alex melihat seseorang masih dengan pakaian hitam-hitam sedang berjalan. Alex pun kembali menjadi was-was dan bergegas mencari keberadaan orang tersebut. Namun karena tergesa-gesa, Alex secara tak sengaja menabrak seorang bapak-bapak dan anaknya yang tengah berjalan hingga menyebabkan kertas-kertas yang dibawa oleh si bapak itu menjadi berserakan dan berterbangan. Itu saja bukan hal yang sulit bagi Alex untuk mengumpulkan kembali kertas-kertas yang berserakan tersebut, guys. Kemudian Alex bertanya kepada cewek itu tentang orang yang sedang dicarinya. Namun, si cewek mengatakan mereka tidak melihat siapa-siapa di sana. Lalu terlihat sepasang kaki yang sedang berjalan untuk mengambil sebuah kertas yang masih tercecer. Scene selanjutnya memperlihatkan Alex yang pergi mengajak Tom untuk berselancar. Namun, secara tak sengaja, mereka bertemu dengan si cewek yang tadi tak sengaja ditabrak oleh Alex. Mereka pun akhirnya berkenalan dan si cewek ini bernama Sabina. Sabina juga mengatakan bahwa dia dan ayahnya menyewa sebuah rumah yang berada di dekat lokasi pantai tersebut. Saat acara memanggang, Jack meminta Alex untuk mencari kopi dan Tom meminta Alex untuk mencari kopi ke rumah Sabina. Tanpa ragu, Alex pergi sendiri ke rumah Sabina bermaksud untuk meminta kopi.
Di sana Sabina mengenalkan Alex dengan ayahnya dan kebetulan mereka sedang bermasalah dengan sambungan internet di rumah mereka saat itu karena sedang diperbaiki oleh teknisi. Ayah Sabina terlihat sedang sibuk bekerja pada saat itu. Alex pun mengajak Sabina untuk pergi jalan-jalan ke pantai. Sementara itu, di rumahnya, ayah Sabina terlihat sedang mengecek pekerjaan teknisi internet untuk menanyakan seberapa lama lagi koneksinya bisa kembali normal. Saat sedang berjalan-jalan, Alex melihat sebuah mobil teknisi internet yang baru saja dari rumah Sabina melintas di depannya. Dan yang membuat Alex menjadi was-was adalah wajah si sopir mobil itu sangat mirip dengan Yasen. Alex pun menjadi terdiam untuk beberapa saat. Mereka kembali melanjutkan perjalanan dan terlihat mulai akrab satu sama lain. Beberapa saat kemudian, sebuah ledakan terjadi di rumah Sabina yang membuat mereka berdua menjadi sangat kaget. Tanpa ragu, mereka segera bergegas menuju rumah untuk melihat situasi. Orang-orang di sekitar pun juga terlihat kaget, termasuk Jack dan Tom yang mencemaskan keberadaan Alex. Alex berusaha untuk mencari celah agar bisa masuk ke dalam rumah yang sedang terbakar, sementara Sabina mencoba menelpon 911 untuk meminta bantuan. Dan tak lama kemudian, Alex pun muncul dengan membawa ayah Sabina yang terlihat mulai terbakar. Alex langsung nyebur ke kolam untuk menyelamatkannya. Dan pada malam harinya setelah kebakaran usai, Alex kembali menceritakan bahwa sebelum ledakan terjadi, Alex sempat melihat Yasen yang berada di dalam mobil teknisi. Alex juga menjelaskan hal yang sama saat polisi menanyainya. Alex mengatakan pada polisi bahwa Yasen adalah orang yang menyamar menjadi teknisi internet dan menanam bom di rumah itu. Namun, polisi tak percaya karena berdasarkan kejadian, tidak ditemukan adanya bekas bom yang meledak di rumah itu. Namun, kebakaran diakibatkan oleh kebocoran gas di dapur rumah tersebut. Alex kembali menjelaskan bahwa dia juga telah menelpon perusahaan teknisi internet tersebut dan ternyata mereka memang tidak pernah mengirimkan seorang teknisi ke rumah Sabina. Alex terlihat makin tertekan karena tidak bisa menjelaskan lebih lanjut. Why would you want to kill anyone? Dan karena terdesak, Alex pun akhirnya memberikan kartu nama yang ada nomor Mrs. Jones di dalamnya. Alex menyuruh polisi itu untuk langsung menghubungi Mrs. Jones untuk meminta penjelasan tentang apa yang sedang terjadi. Namun setelah coba dihubungi, nomor tersebut sudah tidak aktif. Di dalam perjalanan pulang, Alex mengatakan pada Jack bahwa dia harus menemukan Mrs. Jones dan menghentikan semua kejadian-kejadian ini. Jack kembali bertanya apakah Alex sudah yakin dengan apa yang dilakukannya, namun Alex sudah tetap di dalam pendiriannya. Kemudian Alex pergi ke sebuah tempat di mana biasanya itu adalah markasnya Mrs. Jones. Tapi saat sampai di dalam, Alex hanya menemukan sebuah ruangan yang telah kosong, tanpa ada satu orang pun di dalamnya. Alex terus berjalan, lalu menghadap pada sebuah CCTV. Yang ternyata, CCTV itu sedang dipantau oleh Alan Blunt yang sedang duduk bersebelahan dengan Mrs. Jones. Dan film pun bersambung. Buat kalian yang belum nonton episode sebelumnya, kalian bisa nonton episode pertamanya hanya di channel ini ya guys. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke dalam alur cerita film Alex Rider Season 2, episode kedua. Get away from where we came from. You're the whole world and the world is mine. Cerita diawali di gedung Pentagon 6 bulan yang lalu. Pada waktu itu, salah satu staf yang sedang bekerja mendapati komputernya mengalami gangguan. Tak lama alarm pun berbunyi. No way. What is it? We kicked the backup. Seorang staf lainnya mengatakan bahwa kode nuklir akan segera diaktifkan. What system? Nuclear Launch Command. Komandan Brixham segera menyuruh anak buahnya untuk mematikan seluruh sistem komputer. Dia baru saja menyadari kalau mereka sedang diretas dan hanya memiliki waktu 20 detik sebelum nuklir diluncurkan. It's a hack! Shut us down! Dengan cepat, Brixham langsung menelpon pusat untuk meminta penutupan paksa ruang operasi. Through all portals, effective immediately! Untunglah, semua berhasil dikendalikan di sisa waktu yang hanya tinggal beberapa detik lagi. Selanjutnya, Miss Byrne yang merupakan seorang wakil direktur CIA datang ke sana bermaksud untuk memberikan bantuan kepada Brixham untuk mencari tahu siapa pelaku serangan cyber tersebut.
Tapi dengan percaya diri, Brixham mengatakan bahwa mereka sudah mulai mendapat titik di mana asal serangan itu. Brixham mengatakan kalau asal serangan itu berasal dari London. Kita kembali ke masa sekarang. Miss Byrne mengundang Alan dan Mrs. Jones untuk bertemu untuk membahas masalah peretasan tadi. Byrne menjelaskan dari awal bagaimana Pentagon bisa sampai mendapatkan serangan. Byrne juga menjelaskan kalau mereka memang belum mendapatkan identitas asli dari peretas tersebut. Namun tim teknis Byrne berhasil mendapatkan nama samaran peretas itu. Dia menyebut dirinya dengan Smoking Mirror. A smoking mirror. Scene pun berganti pada seorang pria yang terlihat sedang membeli sebuah koran. Dia tiba-tiba teringat dengan masa 3 bulan sebelumnya, di mana saat itu dia bertemu dengan Ed yang merupakan ayahnya Sabina. Ed mengetahui kalau si pria ini adalah orang yang disebut si Smoking Mirror. Si Smoking Mirror memperingatkan Ed untuk tidak ikut campur dalam urusan ini atau Ed akan terbunuh. Scene selanjutnya memperlihatkan Alex secara mendadak datang ke tempat kerja psikiaternya. Alex meminta pada psikiaternya itu untuk dapat berbicara dengan Mrs. Jones. Namun, ibu itu bilang bahwa dia sama sekali tidak mengetahui kontak Mrs. Jones saat ini. You need to talk to me. Okay? Sorry, but I don't think you can help me. Tak lama, Alex pun pergi dengan raut muka yang masih kecewa karena belum berhasil melacak Mrs. Jones. Dan baru saja Alex pergi, si ibu langsung menelpon seseorang untuk memberikan kabar kedatangan Alex barusan. Alex Ryder was here a moment ago. Di tempat lainnya, Jack yang sedang berada di kantornya terlihat sedang berbicara dengan rekannya Dan. Dan memberikan beberapa catatan yang dibuatnya sewaktu Jack pergi berlibur. Alex kembali ke sekolah untuk berlatih peran dengan Tom dan juga teman-teman lainnya. Namun, Alex sama sekali nggak fokus dan banyak melakukan kesalahan-kesalahan sampai dia diberikan peringatan oleh gurunya. Alex, it really doesn't help. Kita beralih ke sebuah rumah sakit di mana Ed dirawat. Di sana, Alex datang untuk mengunjungi Ed dan melihat kondisinya. Namun saat itu, Ed masih dalam keadaan koma. Saat baru saja kembali dari sebuah kafe bersama Sabina di rumah sakit itu, Alex melihat seseorang yang ternyata adalah si Smoking Mirror, sedang melihat-lihat ke kamar Ed. Hey! Alex mencoba mengejarnya, namun sayangnya si Smoking Mirror lebih cepat darinya. Di markasnya, Mrs. Jones dan Smithers terlihat sedang mencoba untuk menganalisa pola serangan yang pernah terjadi di Pentagon tempo hari lalu. Smithers meminta Mrs. Jones untuk menyerahkan semuanya kepadanya agar bisa segera dilacak. Leave it to me. Adegan selanjutnya berpindah ke kediaman David Friend, seseorang milioner yang dulunya ditugaskan untuk berpura-pura menjadi ayahnya Alex. What the hell? Alex? Awalnya, David mengira bahwa Alanlah yang mengirim Alex. Namun setelah dijelaskan, tujuan Alex mencari David adalah untuk menanyakan di mana kira-kira dia bisa mencari keberadaan Alan. Awalnya David menolak karena takut akan terjadi apa-apa dengan Alex. Namun setelah diyakinkan oleh Alex, David sepertinya mau memberitahukan sesuatu. Kembali ke markas, Smithers baru saja mendapatkan informasi tentang seseorang yang bernama Harun Limehouse, seorang politikus. Harun pernah dipenjara atas kasus pencurian data. Namun, Harun tidak mungkin bisa melakukan pencurian data itu karena bukan bidangnya. Pola peretasannya sangat mirip dengan yang terjadi di Pentagon 6 bulan yang lalu yang dilakukan oleh Smoking Mirror. Dan Smithers menyimpulkan bahwa Harun adalah orang yang mempekerjakan Smoking Mirror dalam melakukan aksinya. Kemudian, Alan kembali melakukan sebuah pertemuan dengan Miss Byrne. Kemungkinan untuk membahas perkembangan kasus mereka. Dan di sebuah tempat lainnya lagi, Mrs. Jones dan Crowley telah berhasil menangkap Harun. Mereka membuat seolah-olah Harun telah tewas karena sebuah kecelakaan. In fact, it was worse than that. Bersama dengan Tom, Alex mulai melakukan pengintaian di sebuah tempat yang diduga oleh Alex sedang ada Alan di sana. Dan memang, mobil Alan terparkir di depan gedung tersebut. Mereka memutuskan untuk menunggu dan Alex meminjam sebuah kamera yang ada di helmnya Tom. Mrs. Jones dan Crowley mencecar Harun dengan berbagai pertanyaan seputar aksi Harun yang terdahulu. Dan setelah mendapatkan ancaman, akhirnya Harun memberitahukan bahwa nama si Smoking Mirror sebenarnya adalah Simon Marriott. Simon Marriott? He's Smoking Mirror. Dan akhirnya Alan pun keluar dari tempat pertemuannya.
Alex dan Tom telah bersiap-siap di posisi mereka masing-masing untuk mengejar Alan. Entah bagaimana caranya, Alex berhasil memasang sebuah kamera yang dipinjamnya dari Tom untuk dipasang di mobil Alan. I've already lost him. Don't worry, he went right up ahead. Tom mengarahkan Alex kemana harus berjalan melewati ponselnya. Tapi, tujuan Alan bukanlah ke markasnya, melainkan ke lokasi di mana Smoking Mirror berada. Karena Alan baru saja mendapatkan kabar tempat keberadaan si Smoking Mirror. Alex mencoba untuk terus membuntuti Alan. Meskipun memang agak sedikit sulit, Alex akhirnya berhasil melihat mobil Alan melintas di depannya. I see it. I've got them. Eden Square. Okay, doing the same. Sementara itu, seluruh tim terlihat sedang mengawasi rumah Simon dan menunggunya pulang. Simon terlihat berhati-hati, bahkan saat akan memasuki rumahnya sendiri. Mrs. Jones dan Crowley juga telah berada di sana untuk mengawasi. Tim mulai melakukan aksinya dengan membunyikan bel rumah Simon. All units stand by to commence operation. Simon segera melihat semua situasi di luar rumahnya. Sementara itu, Alex juga telah sampai di sana. Good work, Tom. Cheers. Tim pun mulai masuk ke dalam rumah Simon. Namun setelah dicari-cari, ternyata Simon telah hilang dari sana. Ground floor, clear of target. Proceeding to basement. No one here. Crowley mengetahui kalau Simon telah kabur melalui sebuah pintu rahasia dan segera menyuruh tim untuk mengejarnya. He went through here. Go! Simon pun keluar dari sebuah pintu dan kebetulan saat itu Alex melihatnya. Hey. You. Alex mencoba mengejarnya, namun salah satu timnya Crowley mencegatnya hingga terjadi perkelahian. Mungkin mereka mengira Alex adalah Simon kali ya. Alex malah tertangkap sementara si Simon berhasil lolos. Dan melalui ponselnya, Simon berencana untuk meledakkan rumahnya itu melalui bom yang telah dipasangnya di sana. Smithers yang melihat kabel yang mencurigakan dari monitornya segera menyuruh semua orang yang ada di sana untuk menjauh dari tempat itu sebelum bom meledak. Simon menekan tombol dan semua layar monitornya pun meledak. Mereka pun akhirnya memutuskan untuk membawa Alex ke markas baru mereka. Di sana, Alex menjelaskan semua kejadian yang telah dialaminya langsung kepada Alan dan juga timnya. Alex mengatakan kalau dia mencurigai Yasen sebagai dalang dari semua yang terjadi dan meminta pada Alan agar bisa melindungi Sabina dan keluarganya. Namun Alan tidak percaya dengan semua yang dikatakan oleh Alex dan segera menyuruhnya untuk pulang dan tidak mencampuri urusan mereka lagi. Go home. He said it. Trust your agent. Mrs. Jones langsung menyusul Alex untuk meminta maaf, namun Alex telah merasa kecewa dan memutuskan untuk tetap pergi sambil berkata akan melakukan pekerjaan Mrs. Jones. Yeah, I have to go. Do you believe me? To do your job. Kalian ngerti kan guys? Buat kalian yang baru gabung di channel ini, silahkan ditekan dulu tombol subscribe-nya ya guys, agar kalian bisa terus dapat update video-video terbaru yang pastinya keren ya guys. Oke, tanpa berlama-lama lagi, siapkan posisi kalian dan mari kita masuk ke dalam alur cerita film Alex Rider, episode ketiga. Get away from where we came from. You're the whole world and the world is mine. Di sebuah tempat yang bernama Chrysler Holland, akan diadakan sebuah peluncuran terbaru dari sebuah game yang sedang booming pada waktu itu yang berjudul Feathered Serpent. The world's best-selling game of the Feathered Serpent. Game populer itu dimiliki oleh seseorang yang bernama Damian Cray. Di sana, Cray meminta pada asistennya yang bernama Charlie untuk mempersiapkan sebuah acara, mengundang orang yang memiliki channel game dan pemain-pemain top yang berada di puncak klasemen game tersebut saat nanti dia tiba di London. It'll be fantastic. Kita berpindah ke rumah Alex. Saat itu, Alex tetap bersikeras pada Jack bahwa dia sangat yakin Yasen tidak berada di Myanmar, melainkan di Cornwall. Meskipun Jack telah berusaha untuk mencegah Alex untuk berurusan lagi dengan Alan dan kawan-kawannya, Alex tetap bersikeras untuk melindungi Sabina dan juga ayahnya.
then that's what I have to do. Di rumah Simon, Mrs. Jones sedikit kesal karena Smithers belum berhasil menemukan jejak apapun yang mungkin ditinggalkan oleh Simon. Mereka berdua segera pergi untuk mencari Simon karena mereka tidak punya banyak waktu. Sementara itu, Simon dengan motornya pergi ke sebuah tempat di mana Simon memutuskan untuk tinggal di sana sementara waktu sampai keadaan cukup aman baginya untuk pergi jauh. Room 4. Simon pun masuk ke dalam sebuah ruangan di mana di sana dipenuhi oleh para hacker profesional. Di tengah perjalanan, Smithers sempat bertanya pada Mrs. Jones kenapa dia tidak mau membantu Alex. Mrs. Jones pun segera menjawab bahwa hal terbaik yang bisa mereka lakukan saat ini untuk Alex adalah menjauhkannya dari tim agar terhindar dari semua masalah. Di sekolah, Tom bergegas menyusul Alex untuk memperlihatkan padanya tentang rekaman perkelahian Alex sewaktu ditangkap petugas. Di sana, Alex juga meminta bantuan pada Tom karena dia ingin pergi mengunjungi Sabina dan berjanji akan kembali sebelum jam makan siang. Yeah. Cool, whatever, man. Got you covered. Panggilan tiba-tiba datang kepada Jack yang sedang bekerja di kantornya. Jack dan Dan dipanggil oleh bosnya untuk mengerjakan sebuah proyek. Bos mereka ingin Jack dan Dan bekerja untuk membuat sebuah kesepakatan bagi sebuah lembaga amal kecil di London yang berkaitan dengan Damian Cray. Cray dikenal adalah orang yang suka membantu orang-orang untuk lepas dari jeratan narkoba. Jack terlihat kurang pede karena Cray adalah seseorang yang sangat berpengaruh dan menguasai organisasi terbesar. Namun, bosnya sangat yakin kalau Jack dan Dan pasti bisa melakukannya. I want you to work on this together. Di tempat lainnya, Alex pergi ke sebuah rumah tempat peristirahatan Sabina dengan ayahnya Ed. Sabina menemukan sebuah keanehan di rumah itu, yaitu seperti sudah ada yang menerobos masuk ke sana. Someone's been here. Alex pun ingin mencari tahu apa kira-kira yang dicari oleh orang yang menerobos masuk ke rumah tersebut. We need to find out what they were looking for. Scene pun berpindah kepada Tom yang terus melihat adegan perkelahian Alex dengan petugas di ponselnya. Di rekaman itu, Tom juga melihat Simon yang kabur dengan memakai motornya. Setelah dianalisa, akhirnya Tom berhasil mendapatkan plat nomor motor tersebut. Di saat Alex sedang mencari informasi-informasi yang mungkin akan berguna, dia tak sengaja menemukan sebuah kertas yang bertuliskan Mirror jam 3 siang. Namun sayangnya, Sabina tidak mengetahui apapun tentang hal yang terkait dengan Smoking Mirror tersebut. No, never heard of them. Di dalam sebuah wawancara menjelang perilisan game terbaru Feathered Serpent 2 yang dibuat oleh Damian Cray, dia langsung mengatakan bahwa setiap hasil penjualan dari game tersebut akan langsung dia gunakan untuk membantu orang-orang lepas dari jeratan narkoba. Wawancara itu juga disaksikan langsung oleh Simon melalui layar komputernya. Sabina mencoba login di komputer ayahnya untuk mencari tahu informasi apapun yang terkait dengan Cray. Simon yang langsung mendapat notifikasi bahwa sedang ada seseorang yang login dari komputer Ed, langsung melihat kondisi di sana melalui sebuah webcam. Simon melihat Alex di sana dan langsung mencari semua informasi yang terkait dengan Alex. Saat Alex kembali menemui Tom, dengan segera Tom langsung memperlihatkan informasi tentang Simon yang baru saja dia dapatkan dari rekaman di ponselnya. That's him doing his big getaway. Nice one, Tom. Alex terlihat sangat senang dan tanpa berpikir panjang, dia langsung pergi untuk mencari informasi tentang motor tersebut. Alex pun pergi menemui Smithers yang kebetulan sedang membeli minuman. Dari hasil pelacakan Smithers, diketahui kalau motor itu terdaftar atas nama Simon Marriott. The bike is registered to a man called Simon Marriott. Smithers menjelaskan kalau Simon adalah salah satu hacker terbaik di dunia, namun juga seorang buronan. Kembali ke kantor Cray, salah satu stafnya memperlihatkan sebuah berita tentang kritisnya Ed di sebuah rumah sakit. Kebetulan, saat itu Ed sedang menulis sebuah buku tentang Damian Cray. Cray segera menyuruh Charlie untuk mencari rumah sakit tempat Ed dirawat dan mengirim karangan bunga untuknya. A big bunch. Di markasnya, Smithers langsung melaporkan temuan yang baru saja didapatnya dari Alex. Namun, dia tidak mengatakan informasi itu berasal dari Alex. Dan dari sana, Smithers akan terus melacak kemanapun Simon pergi nantinya.
Pada sore harinya, Alex telah kembali berkumpul di rumahnya. Lalu ada seseorang pengantar pizza datang untuk mengantarkan makanan. Alex kaget karena merasa tidak pernah memesan pizza sebelumnya. Dan tiba-tiba telepon mereka masing-masing berbunyi, namun tidak ada suara. Wait. There's no one there. Lampu rumah mulai bermasalah dan wajah Alex mulai bermunculan di setiap layar yang ada di rumah itu. Alex, what is this? Alex pun langsung menyadari kalau mereka sedang diretas oleh smoking mirror. We're being hacked. Smoking mirror. Alex dan Simon berkomunikasi melalui layar TV yang ada di depannya. Alex mengatakan ingin membantu Simon, namun pada saat itu Simon menolaknya. Yes, you do. Saat kembali ke sekolah, tiba-tiba saja Simon menelpon Alex dan mengajaknya untuk segera bertemu di sebuah tempat. Tentu saja Alex segera bergegas pergi ke tempat pertemuan itu. Simon pun juga keluar dengan memakai motornya. Hal itu membuat sensor pelacak Smithers langsung memberikan peringatan. We've got him. Positive lock on the plates. Mrs. Jones dan Crowley segera berangkat untuk mengejar Simon. Tak lama, Yasen datang ke tempat persembunyian Simon untuk menanyakan keberadaan Simon. I'm looking for a friend. Dan dengan kejamnya, dia menembaki si pemilik tempat itu dan semua hacker yang berada di ruangan tempat Simon menginap. Yasen pun segera mencari-cari info dari komputer yang dipakai oleh Simon. Sebelum ke tempat pertemuan, Simon memasang sebuah alat pelacak yang berfungsi untuk mengetahui seandainya ada orang lain yang masuk ke sana. Baru saja Simon bertanya-tanya kepada Alex tentang apa yang diketahuinya tentang Damien Cray, alat pelacak Simon berbunyi yang menandakan bahwa ada seseorang yang baru saja masuk ke sana. What is it? They're here. Simon segera menyuruh Alex untuk lari. Rupanya, itu adalah Yasen. Dan tanpa basa-basi, Yasen langsung menembak Simon hingga mati di tempat. Alex sangat kaget melihat kejadian itu dan segera kabur. Yasen terus berusaha untuk mengejar Alex sambil menembakinya. Pada saat itu, Yasen tidak mengetahui kalau orang yang dikejarnya adalah Alex. Yasen agak kaget ketika mengetahui kalau orang yang dikejarnya adalah Alex dan akhirnya dia membiarkan Alex pergi setelah hampir berhasil mendapatkannya. Dan pada saat itu juga, Mrs. Jones dan timnya telah sampai di tempat tersebut. Yasen pun segera menghilang dari sana. Crowley menyayangkan posisi mereka yang selalu terlambat datang ke TKP. Namun, Mrs. Jones memastikan itu tidak akan terjadi lagi. It won't happen again. Saat perjalanan pulang, Alex melihat sebuah iklan yang memuat waktu peluncuran game Feathered Serpent yang tinggal sekitar 6 hari lagi. Dan Alex terlihat seperti memikirkan sesuatu di sana. Nah, gimana kelanjutannya di episode kali ini? Tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke dalam alur cerita film Alex Rider season kedua, episode keempat. Kisah diawali dengan pertemuan antara Miss Byrne dan Alan. Di sana, mereka membahas seputar Simon yang akhirnya telah tewas. Namun, Miss Byrne menganggap kasus ini belum selesai dan malah akan menjadi semakin besar. It got bigger. This didn't get solved, Alan. Di sekolahnya, Alex berjalan dengan kondisi yang sedang cedera. Melihat hal tersebut, gurunya segera menyuruhnya untuk menemui perawat. Let's go, now. Sementara itu, Jack yang baru saja tiba di perusahaan Crystar, tiba-tiba saja mendapat telepon dari sekolah Alex yang mengabarkan bahwa Alex cedera dan menyuruhnya untuk segera datang ke sekolah. Di bekas tempat Simon menginap, Mrs. Jones dan Crowley terlihat sedang menyelidiki tempat tersebut. Dengan kemampuannya, Mrs. Jones berhasil menemukan sebuah kamera tersembunyi yang digunakan untuk merekam siapa saja yang pernah masuk ke tempat itu. Here.
gurunya mengatakan pada Jack bahwa prestasi Alex sangat menurun belakangan ini, namun Jack mencoba untuk membela Alex dengan mengatakan bahwa Alex sedang mengalami permasalahan sejak pamannya meninggal. Jack mencoba meminta Alex untuk bercerita, namun pada saat itu Alex belum mau menceritakan apapun dan terlihat sangat lesu. Sorry. Okay. Later. Alex mencoba memberitahukan pada Tom tentang hal yang baru saja dialaminya dan menceritakan bahwa Damian Gray adalah dalang dari semua kejadian ini. Namun, sepertinya Tom masih belum percaya dengan cerita Alex karena seperti yang diketahui, Gray adalah orang yang baik dan juga sangat berpengaruh. Selanjutnya, Alex pergi ke sebuah rumah sakit untuk menemui Sabina untuk memberitahukan apa sebenarnya hubungan ayahnya dengan Smoking Mirror dan juga Damian Gray. Namun hasilnya sama saja. Sabina nggak percaya, dan yang ada, dia malah jadi benci dengan Alex dan menyuruhnya untuk pergi dari sana. Please, stay away from us. Alex pun pulang ke rumahnya, dan dia merasa kacau karena tidak ada seorang pun yang percaya dengannya. Jack pun ikut menasihati Alex bahwa bisa saja hidupnya akan hancur jika terus-terusan bersikap seperti saat ini. Di markasnya, Mrs. Jones beserta timnya akhirnya melihat bahwa Yasen adalah pembunuh dari penjaga hackerspace dan juga para hacker lain yang menginap di tempat itu. Berdasarkan hasil rekaman yang didapat dari kamera tersembunyi, Crowley juga mengatakan bahwa masih ada orang lain yang berhasil selamat di tempat pembunuhan Simon. Dan sepertinya Smithers langsung menyadari sesuatu. Scene berpindah ke kantor Gray, di mana Gray terus meminta kepada Evelyn untuk bisa mendatangkan gamer peringkat pertama yang memainkan game mereka yang bernama K7 saat acara pre-launch nanti. Evelyn mengatakan bahwa dia cukup cemas jika mengundang gamer terbaik malah bisa menyebabkan proyek game ini menjadi kacau karena bisa saja game baru ini akan menjadi mudah di tangan K7. Namun Gray tidak yakin dan tetap memaksa Evelyn untuk segera mencari di mana K7 berada karena kehadirannya akan mendongkrak jumlah views mereka saat peluncuran nanti. I know you can do it. Selanjutnya, Smithers kembali pergi untuk menemui Alex. Mereka bertemu untuk membahas tentang Damian Gray. Namun pada saat itu, Smithers juga belum cukup yakin karena setaunya Gray adalah orang yang dikenal cukup baik. Smithers memperlihatkan semua foto karyawan yang bekerja pada Gray dan Alex berhenti di sebuah foto, yaitu foto Charlie, di mana Alex teringat kalau dia sempat melihat foto Ed sedang bersama dengan Charlie di rumah Sabina. Kemudian Alex mengajak Tom pergi bersamanya ke kantor Gray dengan rencana untuk bertemu dengan Charlie. Tom mempunyai sebuah ide bagus agar Alex bisa segera bertemu dengan Charlie tanpa harus bersusah payah. Dan cara itu memang berhasil. Terbukti beberapa saat kemudian, Charlie keluar dari kantor itu beserta karyawan-karyawan lainnya dan Alex langsung mengajaknya untuk berbicara. Smithers pun juga langsung membahas tentang Gray di markasnya bersama dengan Mrs. Jones. Mrs. Jones pun cukup heran mengapa tiba-tiba pembahasan beralih kepada Damian Gray. Smithers hanya mengatakan bahwa dia menemukan ada nama Gray dari sisa-sisa hard disk di komputer Simon. Smithers juga menjelaskan bahwa ini mungkin ada hubungannya dengan Presiden Amerika karena Gray berteman baik dengan sang presiden. Di tempat lainnya, Alex mencoba untuk memberitahu Charlie bahwa Gray kemungkinan adalah dalang dari pembunuhan. Namun tentu saja Charlie langsung menyangkalnya dan mengatakan bahwa Gray bukanlah seorang pembunuh. Alex terus menjelaskan hingga membuat Charlie akhirnya bercerita bahwa sebenarnya Ed adalah temannya sewaktu di perkuliahan. Alex meminta penjelasan pada Charlie apa sebenarnya tujuan game itu diciptakan dan meminta kopi dari game terbarunya sebelum ada orang yang mati. Namun sayangnya hanya ada satu salinan dan itu pun akan dibagikan sebagai hadiah untuk gamer yang bisa memenangkan kompetisi pada acara pre-launch yang akan segera diadakan oleh Gray. Alex pun meminta pada Charlie untuk diikutsertakan di dalam kompetisi tersebut. Charlie menolak karena yang menyusun daftar peserta adalah Gray sendiri. There's nothing I can do. I'm sorry. Namun, setelah menyadari sesuatu, Charlie pun menyetujui permintaan Alex. Can you play? Charlie kembali ke kantornya untuk memberitahukan kepada Evelyn bahwa dia telah menemukan pemain peringkat pertama, yaitu K7. Dan pastinya, orang yang dimaksud si Charlie ini adalah Alex.
yang akan menjadi K7 karena sampai saat ini si K7 yang asli tidak diketahui keberadaannya. Kita kembali ke markas, di mana Mrs. Jones menanyakan dari mana sebenarnya Smithers mendapatkan laporan tentang Cray. Akhirnya di sana, Smithers mengakui kalau dia mendapatkan laporan itu dari Alex dan telah bertemu dengannya sebanyak 2 kali. Sedangkan di rumahnya, Alex meminta pada Tom untuk mengajarinya agar dapat bermain game Feather Serpent. Karena memang Tom sangat menyukai game itu, maka Tom dengan senang hati mengajarkan Alex dan membuat nama K7. Let's get back to basics. Di tempat lainnya, seseorang yang sepertinya adalah K7 yang asli melihat ada yang mendaftar di game tersebut dengan nama Alex Rider, tapi memakai nama game K7. Akhirnya, tibalah waktunya untuk acara pre-launch game populer tersebut. Alex datang ke sana sebagai K7. Dia langsung berbincang dengan Cray sebagai pemilik dari game terkenal itu. Cray menanyakan apa yang bisa mereka lakukan untuk meningkatkan game tersebut agar bisa menjadi lebih baik lagi. Dan Alex memberikan jawaban cukup bagus, sesuai dengan yang diharapkan oleh peserta lainnya yang juga ada di sana. You couldn't be more correct. Para peserta juga diperkenalkan dengan Evelyn yang menjadi arsitek dari game tersebut. Dan di saat acara itu, Alex mendapat pesan misterius dari K7 yang asli yang menyuruhnya untuk segera pergi dari sana karena ini sudah di luar kemampuan Alex. Cray menyuruh Alex untuk mencoba memainkan demo dari game tersebut, namun Alex menolaknya karena dia datang untuk mendapatkan hadiah, bukan hanya sekedar untuk memainkan game demo. Cray langsung menyanggupinya dan segera mengajak para peserta untuk menuju ke acara utama. Acara ini adalah untuk memperebutkan sebuah salinan dari game versi 2 yang hanya ada satu-satunya di dunia. Tapi untuk mendapatkannya, mereka harus memainkan sebuah permainan yaitu pertarungan yang lebih sungguhan atau yang lebih dikenal dengan istilah augmented reality. Cray berharap Alex akan takut, tapi malah sebaliknya. Alex merasa senang karena ini merupakan salah satu keahliannya. Alex mengganti kostum dan permainan pun dimulai dengan tingkat yang rendah. Awalnya, Alex belum terbiasa dan langsung mendapatkan tembakan. Namun setelah beberapa saat, Alex mulai menjadi ahli sampai-sampai Cray meminta Evelyn untuk lebih menaikkan tingkat permainan agar menjadi lebih sulit lagi. Take it up a notch. 140 on the haptic feedback. Lightning. Petir mulai dikeluarkan agar Alex lebih mengalami kesulitan dalam bermain. Namun dengan semangat pantang menyerahnya, Alex tetap saja bisa melewatinya dan membuat Cray menjadi marah hingga terus menaikkan level permainan sampai ke tingkat maksimal. Penyiksaan itu sampai membuat Alex terluka hingga akhirnya sebuah monster besar muncul dan tidak mempan untuk ditembak. Akhirnya, Alex memutuskan untuk menembak salah satu dari server hingga rusak dan mematikan listrik di sana. Dan saat lampu menyala, Alex telah hilang beserta salinan game tersebut. Alex segera kabur untuk mencari jalan keluar dari gedung itu. Para penjaga mencoba untuk menghalanginya, namun Alex berhasil mengalahkan mereka. Sementara itu, si K7 yang asli terus mengarahkan Alex menuju jalan yang paling aman untuk keluar dari tempat itu. Dan setelah melewati berbagai rintangan, akhirnya Alex berhasil keluar dan telah ditunggu oleh si K7. Hal yang paling mengejutkan adalah, ternyata si K7 ini adalah Kyra. Teman sekolah Alex sewaktu di Point Blank di season yang pertama. Buat kalian yang penasaran dan pengen tahu lebih lanjut siapa itu Kyra, kalian bisa nonton film season pertamanya yang ada di channel ini ya guys. Oke, kita lanjut. Di sebuah jembatan, Mrs. Jones datang untuk menemui Smithers. Di sana, Smithers mengatakan pada Mrs. Jones bahwa mereka tidak boleh membiarkan Alex untuk mengerjakan ini sendirian. Namun, Mrs. Jones juga tidak mau mengkhianati Alan karena telah melarang Alex untuk ikut campur. Dan akhirnya, Mrs. Jones menyerahkan semuanya kepada Smithers untuk bekerja sendiri dalam membantu Alex. Saat akan pulang, Cray didatangi oleh Yasen di sebuah parkiran.
Di sana, Yasen mengatakan seharusnya Cray bisa berbahagia karena Smoking Mirror telah dibunuh dan Ed telah dilumpuhkan. Namun, Cray malah mengatakan bahwa dia kesal karena seorang anak telah mengacaukan acara pre-launch-nya dan dia memperlihatkan foto Alex kepada Yasen. Yasen terlihat agak kaget, tapi dia berkata kepada Cray untuk tidak usah mencemaskan anak tersebut. There's nothing to worry about. You sure, brother? Trust me. Dan akhirnya Cray memutuskan untuk segera pergi. Dan film pun bersambung. Bagaimanakah keseruan mereka? Sebelum kita lanjut, buat kalian yang belum sempat nonton kisah ini, kalian bisa melihat seluruh episodenya tentunya hanya di channel ini ya guys. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke dalam alur cerita film Alex Rider season kedua, episode kelima. Hello, Spy Boy. Cerita diawali dengan memperlihatkan Cray yang baru saja pulang ke rumahnya dan disambut oleh pengawalnya yang bernama Sean. Welcome home, Mr. Cray. Thank you, Sean. Saat sedang berjalan, Cray mulai teringat dengan masa kecilnya yang memperlihatkan dia yang sedang berjalan-jalan di rumah itu. Dan saat sampai di sebuah pintu, dia harus melihat kakak satu-satunya yang telah tewas karena narkoba. Cray masih sangat trauma dengan masa lalunya tersebut. Scene pun berpindah kepada Kyra yang telah berada di rumah Alex sambil menceritakan kepada Jack awal pertemuannya kembali dengan Alex. Mereka juga membahas tentang salinan game yang baru saja didapatkan oleh Alex. Alex mengira pasti ada sesuatu yang berbahaya tentang game ini, dan mereka berniat untuk memeriksanya. It's time sensitive, and there's 3 days left. Okay, then we find it. Di markas Alan, semua orang termasuk Miss Byrne sedang berada di sana, sedang membahas perkembangan terbaru dari kasus yang ada saat ini, tentang perkembangan pembunuhan yang mungkin mengarah pada presiden. We think they wanted the president's schedule, and Cray is hosting the charity dinner in 3 days' time. Dan Yasen yang ternyata sedang berada di London dan telah melakukan pembunuhan terhadap Simon. Miss Byrne juga memperlihatkan foto Alex yang tertangkap kamera pengintai di hangar tempat dia bertemu sama Simon. Miss Byrne mengira bahwa Alan memiliki agen ilegal karena masih di bawah umur. Pada pagi itu, Evelyn datang mengunjungi Cray ke rumahnya. Evelyn mengatakan bahwa dia telah mengetahui bahwa Alex bukanlah K7 yang sebenarnya dan ada orang yang membantu Alex supaya bisa masuk ke dalam kompetisi. Cray memerintahkan kepada Evelyn untuk mencari siapa orang yang telah berkhianat itu. Berpindah ke rumah sakit, Charlie datang untuk melihat keadaan Ed dan Sabina. Charlie juga bercerita tentang Alex di sana. Sabina mengira Alex telah berkhayal, namun Charlie mengatakan bahwa mungkin Sabina telah salah paham dengan Alex. Di dalam sebuah pembicaraan, Kyra berkata kepada Alex akan membantunya untuk memecahkan apa yang ada di dalam game Feathered Serpent ini. Namun, dia juga meminta bantuan Alex untuk mencari siapa pembunuh orang tuanya yang sebenarnya. Jadi, si orang tua Kyra ini dibunuh pada season pertama ya guys. We don't need to have a deal to help each other. We just help each other. Okay. Di tempat lainnya, Yasen menelpon seseorang untuk memberitahukan keterlibatan Alex di dalam rencana yang sedang mereka jalankan. Sebelumnya, Yasen tidak pernah memperhitungkan keberadaan Alex dalam masalah ini. Untuk memecahkan enkripsi game tersebut, Kyra mengatakan bahwa dia membutuhkan banyak komputer yang terhubung sekaligus agar bisa bekerja dengan cepat. Dan akhirnya, diputuskanlah bahwa mereka akan memakai komputer yang ada di sekolah. Mereka bertiga pergi menyelinap agar bisa masuk ke lab komputer di sekolah itu. Tentu saja, itu bukanlah hal yang sulit bagi Alex untuk melakukannya. Kyra pun mulai beraksi untuk menganalisa kode game itu dengan menggunakan puluhan komputer yang ada di ruangan tersebut. All your bases belong to us. Sambil menunggu, Alex mengajak Kyra untuk jalan-jalan di sekitar sekolah itu. Dan saat mereka berdua sedang bercerita tentang Yasen, tiba-tiba Tom memanggil mereka karena ada yang datang ke sana. We got company. Ternyata, Crowley berhasil melacak Alex yang sedang berada di sekolah itu. Dia datang karena Alan menyuruhnya untuk menjemput Alex.
Dan dengan senang hati Alex pun pergi bersama Crowley. Crowley langsung membawa Alex ke markasnya. Sebelum masuk, Alex disuruh untuk melepaskan barang-barangnya untuk diperiksa. Dan setelah dirasa aman, barulah Crowley membawa Alex untuk bertemu dengan Alan. This way. Di pertemuan itu, Alan meminta maaf kepada Alex karena tidak percaya tentang keberadaan Yasen sebelumnya. I owe you an apology. Mereka berdebat tentang bagaimana posisi Cray sebenarnya. Di satu sisi, Alan berniat untuk melindungi Damian Cray, tetapi Alex malah sebaliknya. Alex sangat yakin bahwa Cray adalah dalang di balik semua kejadian pembunuhan ini. Alan pun menyuruh Alex untuk segera menjauh dan kembali ke kehidupan normalnya. Tapi Alex tetap bersikeras dengan pendiriannya sejak awal. But there is blood on your hands. I'm sorry, Alex. Sebelum berpisah, Alan berkata bahwa dia pasti akan selalu mengawasi Alex dan berharap Alex tidak membuat Alan menjadi musuhnya. I'll be watching you, Alex. Adegan pun berpindah ke kantornya Cray, di mana saat itu Cray datang ke ruangan Evelyn untuk mengabarkan bahwa Miss Byrne mengajaknya untuk bertemu karena Cray mungkin sedang berada di dalam bahaya. They believe that I might be in danger. Di sana Evelyn juga memberikan kabar terbaru bahwa dia juga telah berhasil menemukan siapa pengkhianat di perusahaan mereka, yang memberikan informasi kepada Ed dan memalsukan identitas K7. Cray akhirnya tahu bahwa Charlie adalah pelakunya. Pertemuan pun akhirnya berlangsung antara pihak Miss Byrne dan pihak Cray. Di sana, Miss Byrne meminta kepada Cray untuk kembali mempertimbangkan untuk menunda pertemuan tersebut karena bisa saja Cray dan juga Presiden Amerika akan menjadi target pembunuhan saat itu. Namun, Cray menegaskan pada Miss Byrne bahwa acara malam amal itu adalah untuk mengenang kematian kakaknya. Dan dia tidak akan pernah menunda acara itu walau 1 detik pun. I will not move it 1 hour. Do I make myself clear? Di lab komputer sekolah, analisa telah selesai dilakukan dan Kyra melanjutkan dengan memeriksa kode-kode program tersebut kalau ada keanehan di dalamnya. Kyra mendapatkan kesulitan karena program inti dari game itu masih terkunci. Dan memang, Kyra juga merasakan keanehan dari kode program game tersebut. Kyra menjelaskan bahwa cara satu-satunya untuk membuka kunci program inti game ini adalah kembali ke server asal yang berada di Chrysler, Amsterdam. Namun Alex tiba-tiba berubah pesimis dan mengatakan bahwa dia telah bertemu Alan dan Alan melarangnya untuk ikut campur. Pembicaraan itu juga didengar oleh Alan dan timnya dari markas mereka. Alex juga berkata bahwa dia juga tidak mau ikut campur lagi dan ingin segera pulang. Namun, Smithers merasakan sebuah keanehan sedang terjadi. Sedangkan di rumah Cray, timnya sedang berkumpul untuk membahas keberangkatan Cray ke server utamanya di Amsterdam sebelum peluncuran gamenya dimulai beberapa hari lagi. Cray ingin mengawasi kerja timnya secara langsung di sana. Charlie juga diajak untuk ikut bersamanya. Meskipun Charlie menolak dengan beberapa alasan, Cray tetap bersikeras untuk mengajaknya pergi. Berdua dengan Mrs. Jones, Smithers pergi ke sekolah tempat Alex terakhir berbicara dengan teman-temannya karena merasakan ada suatu keanehan. Smithers sempat mendengar bunyi decitan sewaktu Alex sedang berbicara. Dan Smithers memeriksanya. Dan ternyata benar, Alex menulis di dinding bahwa mereka akan menghubungi Juliet dan segera berangkat ke Amsterdam. Di rumahnya, Alex dan timnya memeriksa pakaian yang dipakainya saat bertemu dengan Alan. Di dalamnya ternyata telah dipasangi banyak alat pelacak oleh Smithers. Mereka mengeluarkannya satu persatu dan memasukkannya ke dalam beberapa buah amplop. Jack pun tiba di rumah dan Alex segera mengajaknya untuk berbicara di luar. Alex menyampaikan kepada Jack bahwa dia akan pergi untuk beberapa waktu, namun dia nggak mau bilang bakal pergi ke Amsterdam. Alex berkata tidak bisa tinggal diam dengan kondisi yang terjadi saat ini. Akhirnya, Jack pun mengizinkannya dan berpesan pada Alex untuk selalu berhati-hati. Be safe. Alex dan timnya mulai bergerak. Alan mengawasinya dari jauh. Di sebuah tempat, Tom membagi-bagikan amplop yang berisi alat pelacak tersebut kepada beberapa orang temannya untuk dibawa pergi. Alan dan Crowley tidak menyangka kalau mereka bisa gagal dalam melacak Alex.
Dan dengan santai, Alex, Kyra, dan Tom pergi untuk menuju Amsterdam. Dan film pun bersambung. Buat kalian yang belum tahu ceritanya dari awal, kalian bisa lihat episode-episode sebelumnya hanya di channel ini ya guys. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke dalam alur cerita film Alex Rider season kedua. Episode ke-6. We got the whole world ahead and the old world behind. You're the whole world and the world is mine. Cerita bermula dengan penjelasan Mrs. Jones kepada Alan bahwa CIA dan Secret Service akan mengamankan acara makan malam Presiden. Alan menyuruh Mrs. Jones untuk memberitahu Crowley agar mengurus sistem keamanan untuk acara itu. Selain itu, Alan juga meminta pada Mrs. Jones untuk memberitahunya jika suatu saat nanti Alex berkomunikasi dengannya. Of course. Saat ini, Alex dan teman-temannya telah berada di Amsterdam. Mereka menyewa sebuah kamar hotel kecil dengan menggunakan uang cash agar tidak ketahuan kemana mereka bergerak. Don't worry, we're not going to be here long. Pindah ke kediaman Damian Cray, Evelyn mendatanginya untuk menanyakan tentang apa yang akan dilakukan oleh Cray terhadap Charlie. Cray menyuruh Evelyn untuk berangkat ke Amsterdam, sementara dia sendiri nanti yang akan mengurus Charlie. He deserves that much. I'll talk to him. Di dalam kamarnya, Alex, Tom, dan Kyra sedang menyusun sebuah rencana tentang bagaimana mereka akan memasuki pusat server milik Cray. Mereka berencana untuk datang ke sana terlebih dahulu untuk menyelidiki tempat tersebut. Beralih ke kantor Jack, di mana saat itu Jack dan Dan dipanggil untuk menghadap bosnya karena bosnya baru saja mendapat kabar bahwa perusahaan Cray ingin bertemu dengan mereka berdua pada siang hari ini untuk membahas rencana akuisisi amal. Selanjutnya, Mrs. Jones dan juga Miss Byrne terlihat sedang membahas rencana pengamanan makan malam Presiden di tempat Cray. Di sana, Alan juga sedikit menjelaskan tentang Scorpia, sebuah grup yang memiliki jangkauan, sumber daya, dan tekad yang luar biasa. Scorpia juga bisa berkompromi dan membujuk untuk kepentingan mereka. Alan juga menyuruh Mrs. Jones untuk menyelidiki semua tugas Cray yang akan ikut bertugas untuk menjaga keamanan di sana. Alex dan temannya akhirnya sampai di markas utama Cray untuk menyelidiki tempat itu. Mereka memutuskan untuk berpencar. Alex ingin menyelidiki lebih lanjut dari sisi lain tempat itu. Tom dan Kyra bersepeda menuju pintu gerbang masuk. Di sana ada seorang penjaga yang langsung mencegat mereka. Morgan. We're a little bit lost, mate. Dan tak lama, sebuah mobil pun datang. Sementara Alex yang berjalan melalui sebuah selokan kecil menyelidiki tiang yang ada di sekitar tempat tersebut. Ternyata, tiang itu berfungsi sebagai pagar dengan laser inframerah untuk mendeteksi seandainya ada yang menerobos masuk. Tom dan Kyra akhirnya disuruh pergi oleh penjaga gerbang tersebut. Namun sebelum pergi, Tom mengatakan ingin melihat di mana game Feathered Serpent dibuat. Penjaga itu hanya memberikannya sebuah topi lalu mengusir Tom. Danke. Beralih ke rumah Cray, Crowley sedang berada di sana untuk memeriksa seluruh petugas keamanan Cray, termasuk ketuanya yang bernama Sean Palmer, seorang mantan pasukan khusus yang berada di Skuadron F SAS. Sean dikeluarkan karena melanggar beberapa aturan di pasukan itu. Crowley juga telah memegang data-data dari anggota Sean untuk diperiksa lebih lanjut. Kemudian, di sebuah tempat yang tidak diketahui, Cray bertemu dengan Yasen karena merasa tidak senang banyak agen MI6 yang ikut melakukan pengawasan. Cray merasa bahwa para agen itu akan menghalangi jalannya pada saat acara makan malam nanti. Yasen menjelaskan bahwa mereka bukanlah MI6. Mereka berada di belakang MI6 dan hanya dikeluarkan saat MI6 merasa ketakutan. Yasen juga menyuruh Cray untuk tetap berjalan sesuai rencana dan tetap pergi ke Amsterdam sementara Yasen menangani selebihnya. Proceed as planned. Go to Amsterdam. Leave the department to me. Di dalam perjalanannya ke Amsterdam, Cray meminta maaf pada Charlie karena mungkin telah menghilangkan kepercayaannya sehingga Charlie lebih memilih berbicara kepada Ed daripada kepadanya. Charlie berkata bahwa alasannya memilih bekerja dengan Cray adalah karena Cray ingin membuat dunia menjadi tempat yang lebih baik. Dan Charlie juga mempertanyakan apakah Cray masih seperti itu atau telah berubah. Tentu saja Cray berkata bahwa tujuannya masih seperti itu dan akan membuktikannya kepada Charlie. Dan nanti terserah Charlie apakah dia memilih tetap bertahan atau malah pergi. Beralih ke tempat Alex,
Mereka bertiga saat ini sedang memeriksa hasil rekaman kamera tersembunyi yang dibawa oleh Tom sewaktu mengunjungi markasnya Cray. Mereka menyusun sebuah rencana agar bisa masuk ke tempat itu dengan menggunakan mobil kurir pengiriman yang akan kembali ke markas itu pada sore hari. What does he say thereafter? Okay. Tot vanmiddag! See you this afternoon. Rencana mulai dijalankan. Kyra pergi ke sebuah toko untuk berpura-pura membeli beberapa telepon agar dia bisa mencuri sebuah mesin edisi. Misi itu berhasil dengan mulus. If I have enough cash. I love your hair, by the way. Thanks. Alex juga membagikan beberapa peralatan lainnya dan misi mereka pun dilanjutkan. Cool, then we're all set. Tom bersepeda sendirian tepat di belakang mobil kurir yang sedang menuju ke markas tersebut. Lalu dia pura-pura terjatuh dan kurir itu pun segera keluar untuk menolongnya. Angus, what happened? You need a doctor. Momen itu langsung dimanfaatkan Alex dan Kyra untuk beraksi sementara Tom mengalihkan perhatian si sopir. Setelah selesai, Alex bergegas masuk ke bagian belakang mobil agar bisa masuk ke dalam markas Cray. Di tempat lainnya, tepatnya di perusahaan Cray di London, seseorang yang bernama Julia Moss telah bersiap untuk menyambut kedatangan Jack dan Dan di sana untuk memeriksa file akuisisi sebuah lembaga rehabilitasi. Selanjutnya, Alex dan Kyra perlahan-lahan mulai keluar dari mobil kurir. Sementara, Tom standby di luar untuk mengawasi keadaan di sekitar. Alex membuka sebuah kardus yang kebetulan akan dikirim ke London. Dia kaget saat menemukan bahwa kotak itu berisi pakaian pelindung dari radiasi dan bahan kimia lengkap dengan helm pelindung untuk bernafas. Itu cukup menjadi pertanyaan bagi mereka. Kenapa sebuah perusahaan game malah membutuhkan pelindung bahan kimia semacam itu? Kyra pun juga telah berhasil mendapatkan kartu akses level boss untuk bisa membuka semua pintu di sana dengan bebas. Di bagian yang lain, Yasen meminta pada pusat komandonya untuk mengaktifkan sebuah identitas atas nama Thomas Ashton. Yasen meminta dokumen penerbangan, paspor, dan uang sebanyak 6,5 juta pounds sebagai biaya untuk membunuh Presiden AS. Sedangkan di markas Mrs. Jones, sampai saat ini Smithers belum berhasil menemukan hubungan apapun antara staf keamanan Cray dengan Scorpia. No hidden accounts that I could find. Namun Smithers memberitahukan bahwa dulu ada jejak anti pencucian uang pada sekelompok akun yang mencurigakan. Namun, akun itu sudah tidak aktif selama bertahun-tahun. Mrs. Jones menyuruh untuk mengaktifkannya kembali kalau nanti ada terjadi sesuatu. Di dalam markas Cray, Kyra meminta pada Alex untuk bisa segera menemukan terminal dengan akses server. Mereka berdua terus mencari di mana kira-kira ruangan itu berada. Mereka juga sempat melihat keberadaan Evelyn di tempat itu. Mereka pun memutuskan untuk mencari ruangan kerja Cray. Miss Byrne mendatangi Mrs. Jones untuk mengatakan bahwa dia mulai meragukan Alan, karena Alan telah mengetahui kalau Scorpia telah aktif sejak beberapa bulan yang lalu. Namun, saat mereka berdua sedang berbicara, tiba-tiba Smithers mendapatkan peringatan di layarnya. Lain halnya dengan Alex, mereka berdua sempat hampir ketahuan oleh stafnya Cray yang bekerja di sana. Untunglah, Alex cepat bergerak masuk ke dalam lift. Dan akhirnya, mereka pun berhasil menemukan ruangan server utama milik Cray. Mereka juga menemukan sebuah layar besar yang terdapat jadwal keberangkatan Air Force One yang merupakan pesawat Presiden Amerika. Hal tersebut menimbulkan pertanyaan bagi Alex, mengapa mereka membutuhkan game Feathered Serpent jika berniat untuk membunuh seorang presiden? Which means whatever Cray's planning is bigger than assassination. Sementara itu, Smithers langsung menyampaikan temuannya kepada Alan. Smithers mendapatkan sesuatu dari akun-akun yang pernah terhubung dengan Scorpia setelah dia baru saja mengaktifkannya. Smithers baru saja menemukan bahwa seseorang telah mengeluarkan sebanyak 6,5 juta pounds dari salah satu akun yang telah tidak aktif selama 12 tahun. Dan uang itu dikirim ke London untuk seseorang yang bernama Thomas Ashton. Mrs. Jones juga telah menemukan rumah yang disewa dengan nama itu yang ternyata berada tak jauh dari rumah Cray. Mendengar hal tersebut, Alan segera memerintahkan seluruh timnya untuk langsung bergerak ke TKP. Kembali ke markas Cray, Alex melihat sebuah terminal yang dapat digunakan oleh Kyra untuk memecahkan kode game tersebut. Kyra dapat meretas passwordnya dengan cukup mudah. Kemudian,
Kyra mulai memecahkan kode-kode tersembunyi yang ada di game tersebut. Karena data itu berjumlah sangat banyak, Kyra meminta waktu pada Alex untuk mengkopinya dan mempelajarinya nanti saat kondisi mereka telah aman. I can copy it and look at it properly when we're out of here. Do that. Rumah Thomas Ashton akhirnya digeledah oleh Crowley dan pasukannya. Beberapa saat kemudian, anak buahnya memanggil Crowley untuk melihat sesuatu yang berada di ruangan bawah. Good. Di sana ditemukan sebuah senjata beserta tiket dan paspor. Crowley pun terlihat senang dengan temuan tersebut. Result. Di sisi lain, Tom melihat ada sebuah mobil yang datang ke markas, yang ternyata adalah Cray sendiri beserta Charlie. Get out of there, now. It's Cray. Alex dan Kyra bergegas untuk menyembunyikan peralatan mereka sampai proses kopi selesai dan segera bersembunyi. Cray kemudian memperlihatkan pada Charlie ruangan yang telah dia bangun selama bertahun-tahun. Di sana, Cray akhirnya mengakui pada Charlie bahwa dialah yang telah menyewa orang untuk membunuh Smoking Mirror dan menyakiti sahabatnya Ed. Charlie pun tak dapat berkata-kata mendengar ucapan yang baru saja disampaikan oleh Cray. Sementara itu, Crowley langsung mengejar Sean yang ternyata adalah si Thomas Ashton. Crowley segera melumpuhkannya begitu melihatnya dan langsung membawanya setelah itu. Yasen melihat semua kejadian penangkapan itu dari kejauhan. Mungkin ini rencananya si Yasen ya guys. Kemudian Cray menyampaikan rencananya yang tak masuk akal tentang pengurangan orang kepada Charlie. Charlie yang masih berpikir rasional tentu saja langsung menolak rencana tersebut dan menyatakan dirinya keluar dari perusahaan Cray. I don't want no part of it. No part at all. Goodbye, Charlie. Cray ingin menembak Charlie yang sedang berjalan menuju keluar, namun Alex segera keluar dari persembunyiannya untuk mencegah hal itu terjadi. Kyra pun ikut ditangkap oleh Evelyn, namun sayangnya Cray tetap menembak Charlie hingga tewas terkapar. Dan kini, Alex yang sedang berada di dalam ancaman. Buat kalian yang belum sempat nonton dari awal, kalian bisa lihat episode-episode sebelumnya pastinya hanya di channel ini ya guys. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke dalam alur cerita film Alex Rider season kedua. Episode ke-7. Kisah dimulai dengan Tom yang sudah mulai merasa gelisah karena Alex tak ada kabar. Pada saat itu, Alex sedang ditanyai oleh Cray dalam markasnya. Cray ingin tahu siapa Alex yang sebenarnya dan mengapa dia sampai menerobos masuk ke dalam fasilitas penelitiannya. Evelyn juga menanyakan siapa Kyra yang sebenarnya. Kyra menjawabnya dengan mengejek Evelyn tentang baris programnya yang jelek hingga membuat Evelyn marah. Pada saat itu, Alex tidak mau menjawab satupun pertanyaan yang diberikan oleh Cray. Cray akhirnya mengancam akan menembak Kyra jika Alex masih saja tidak mau berbicara tentang siapa saja yang ikut terlibat dengannya. Go to hell, Damien. I'll hurt your friend. I'll put a bullet in her just like I did with Charlie. Di markasnya Alan, saat ini sedang terjadi proses diskusi setelah ditangkapnya Thomas Ashton yang diduga akan membunuh Presiden Amerika Serikat. Semua dokumen yang ditemukan sedang diperiksa di sana. Namun, Alan mengatakan bahwa hal ini melenceng dari pedoman Scorpia. Scorpia tidak melakukan pengkhianatan dari dalam. We'll talk to him. Lalu Crowley berbicara dengan Sean secara langsung, dan dari hasil pembicaraan itu, Sean sepertinya berkata jujur dan tidak tahu sama sekali tentang Scorpia. What's Scorpia? Hal itu membuat Mrs. Jones dan Alan menjadi ragu. Are we sure we've got this right? Apakah Sean memang benar-benar ada hubungannya dengan Scorpia, atau mungkin saja ini adalah sebuah jebakan? Scene berpindah pada Tom yang semakin cemas lalu menghubungi Jack yang sedang sibuk di kantor Cray di London. Saat itu Jack terlihat sedang sibuk mencari beberapa dokumen. Would you excuse me? I'll be right back. Tom, where are you? Are you okay? Tom memberitahu situasinya yang sedang sulit dan meminta bantuan pada Jack untuk dapat membuat semacam pengalih perhatian untuk Cray agar Alex bisa cepat keluar.
Tom mengatakan bahwa Kyra telah membobol semua sistem sandi keamanan Evelyn yang memungkinkan untuk memposting di timeline pribadinya. Tom tak bisa berbicara banyak karena posisinya telah ketahuan dan segera kabur dari tempat itu. Jack, I gotta go. Jack segera memutuskan untuk mencari di mana ruangan Evelyn berada dan akhirnya berhasil menemukan ruangan tersebut. Dengan cepat, Jack mengambil laptop milik Evelyn dan membukanya. Untunglah Jack tidak ketahuan oleh staf Cray yang memeriksa ruangan tersebut. Lalu, Jack membuat sebuah berita menggemparkan dari laptop itu yang mengatakan bahwa peluncuran game Feathered Serpent 2 dibatalkan. I'm getting his attention. Dan akhirnya menemui Jack setelah mencari-carinya untuk menanyakan apa yang terjadi. Jack hanya mengaku bahwa dia tersesat karena mencari kamar mandi. Wajah Dan terlihat menyimpan berbagai pertanyaan, dan mereka pun akhirnya kembali untuk melanjutkan pekerjaannya. Kemudian, Evelyn memperlihatkan sebuah video Alex yang bertemu dengan Sabina kepada Cray. Hal itu membuat Cray menyimpulkan bahwa Alex tidak bekerja dengan siapapun dan hanya mencoba untuk melindungi temannya. I wonder if anyone will miss him. Dan tak lama setelah Cray pergi, Evelyn mendapatkan banyak pesan dan telepon yang membuatnya terlihat sangat kaget. No. Di ruangan lainnya, Alex sedang berusaha untuk membuka pintu kurungan agar dia dan Kyra bisa kabur. Namun setelah beberapa saat kemudian, Cray datang ke sana dan berniat untuk menembak Alex. Namun secara mengejutkan, Evelyn juga datang ke sana dengan wajah yang cemas untuk memberitahukan sesuatu yang sedang terjadi di London. Evelyn mengabarkan bahwa seseorang baru saja membuat berita game yang batal diluncurkan dan itu membuat Cray menjadi sangat marah. Who sent it? My office is in London. Evelyn juga berkata bahwa ini pasti merupakan ulah seseorang yang menginginkan peluncuran gamenya dibatalkan dan memberikan saran pada Cray untuk membuat sebuah pengumuman yang mengabarkan bahwa berita yang tersebar itu hanyalah berita hoax. Kembali ke markas Cray di London, berita mendadak datang yang mengumumkan bahwa semua orang yang bukan personel perusahaan untuk segera keluar dari gedung tersebut. Tentu saja itu cukup mengagetkan bagi Dan. Sorry. Sementara itu, Alex dan Kyra akhirnya bisa kabur setelah mengotak-atik kunci pintu. Bersamaan dengan Cray yang langsung mengumumkan bahwa berita pembatalan game tersebut adalah hoax dan game akan tetap diluncurkan sesuai jadwal yang telah ditentukan. Selagi pengumuman berlangsung, Kyra memeriksa laptopnya yang tertinggal saat masih mendownload kode rahasia dari game tersebut. Dan Alex juga mendapatkan kesempatan untuk mengambil sebuah barang berharga lainnya milik Cray yang ada di dalam sebuah koper kecil di ruangannya. Mereka pun pergi setelah mendapatkan apa yang mereka inginkan. Di luar gedung, Dan kembali menanyakan pada Jack tentang apa yang terjadi di sana. Namun Jack pura-pura tidak mengetahui apapun. Di sini Dan terlihat sudah sangat curiga dengan apa yang dilakukan oleh Jack sewaktu menghilang tadi. I'm just gonna. Cray pun juga kaget karena mendapati ruangan tempat dia mengurung Alex dan Kyra telah kosong. Dia segera menyuruh Evelyn untuk memeriksa terminal dan ternyata Evelyn mengatakan bahwa Alex dan Kyra telah melakukan banyak transfer data. They made a file transfer. Cray juga memeriksa kotak rahasianya yang mana isi kotak itu sebelumnya telah dicuri oleh Alex. Itu membuat Cray menjadi sangat stres, guys. Akhirnya Cray menggunakan senjata rahasianya untuk mengejar Alex dan Kyra yang telah kabur di luar gedung. Dari layar yang besar itu, Cray melihat Alex dan Kyra yang sedang melarikan diri di luar gedung. Voice authorization, Damien Cray. Control systems online. Sebuah drone muncul untuk mengejar mereka. Flight systems to manual. Cray mengendalikan drone itu langsung dengan tangannya sendiri. Dia menembaki Alex dan Kyra yang terus berlari. Mereka mencoba kabur ke bawah pepohonan untuk menghalangi penglihatan Cray.
Tapi tak lama kemudian, Cray mengaktifkan sistem inframerah yang membuat posisi Alex jadi kelihatan. Infrared! They can't see us! Mereka terus melanjutkan pelarian sambil terus ditembaki oleh Cray hingga secara tak sengaja bertemu dengan Tom. Hear me! Kini mereka bertiga kabur memasuki sebuah bangunan perkebunan yang ada di dekat sana. What the hell was that? Drone? Cray pun menembaki atap bangunan itu agar drone-nya bisa masuk ke dalam. Pengejaran terus dilakukan oleh Cray. Cray terus menembak, namun tak satu pun dari tembakannya itu berhasil mengenai Alex dan kawan-kawan. Saat itu, Kyra hampir saja tertembak. Untunglah Tom dengan cepat menyelamatkannya. Alex segera mengambil sebuah besi dan melempar drone itu yang menyebabkannya menjadi tidak stabil dan akhirnya jatuh dan rusak. Cray telah gagal dengan wajah yang sangat kesal. Dia kembali menelpon Scorpia untuk memberikan sebuah tugas baru buat mereka. There's something else I want you to do for me. Alex dan teman-temannya bisa sedikit bernapas lega setelah berhasil lolos dari kejaran. Dan ini saatnya buat mereka untuk kembali pulang. So we can go home. Dan kita berpindah ke rumah sakit, di mana saat itu Sabina sedang menjaga ayahnya di ruang perawatan. Tak lama kemudian, Yasen yang telah menyamar menjadi seorang petugas medis datang ke ruangan itu. Dia berpura-pura mengajak Sabina untuk berbicara di luar ruangan tersebut. Sementara itu, pesawat Air Force One yang membawa Presiden Amerika telah tiba di Inggris, sembari ikut diawasi oleh tim Mrs. Jones di markasnya. Welcome to the United Kingdom. Saat sedang membahas masalah Scorpia dengan Smithers, Mrs. Jones mendapat telepon dari Alex yang mengajaknya untuk segera bertemu. 10 minutes. Scene selanjutnya memperlihatkan Dan yang datang ke ruangan bosnya untuk melaporkan sesuatu tentang Jack. Namun sayangnya, tidak dijelaskan lebih lanjut hal apa yang disampaikannya. Mrs. Jones pun datang untuk menemui Alex yang telah menunggunya bersama Tom dan Kyra. Alex memperlihatkan kode game yang baru saja didapatnya dan menceritakan semua kejadian yang dialaminya di markas Cray, termasuk rencana yang lebih jahat yang akan dilakukan oleh Cray saat bertemu presiden nanti. Then you need to get this to Smithers right now. Mrs. Jones akhirnya membawa game itu beserta Kyra bersamanya untuk mempelajarinya bersama Smithers. Dan sebelum berpisah, Tom kembali memberikan sebuah amplop kepada Alex yang berisi alat pelacak yang pernah diberikannya pada beberapa temannya sebelum berangkat ke Amsterdam. Kembali ke kantor Jack, setelah sedikit berbincang-bincang dengan bosnya, dan Jack mengatakan bahwa dia sedang mencoba untuk menyelamatkan dunia. To save the world? Jack akhirnya dipecat dari pekerjaannya di kantor itu. You should gather your belongings and leave immediately. Ya, sudah bisa dipastikan bahwa ini adalah ulahnya si Dan ya guys. Jack pun pergi dengan santai dan tidak mempedulikan Dan lagi. Alex juga baru sampai di rumahnya. Tak berapa lama, sebuah telepon berbunyi di atas meja. Ternyata itu adalah Cray. Hello, Alex. You have something that's mine. Cray meminta Alex untuk mengembalikan barang yang telah diambilnya, tapi tentu saja Alex menolaknya. In this? Exactly. What can happen? I knew you were gonna say that. Lalu, Cray memperlihatkan bahwa dia telah menyandra Sabina dan mengancam Alex untuk menyerahkan barang tersebut tanpa memberitahu siapapun. The instructions. Now bring me what's mine. Call anyone. Tell anyone. You can imagine what'll happen. Dan film pun bersambung. Oke guys, sampai di sini dulu pembahasan kita pada episode kali ini ya. Dan jangan lupa untuk menantikan episode terakhirnya, pastinya hanya di channel ini ya guys. Semoga kalian terhibur dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bang Ceplok pamit. Onde mande, rancak bana.